itu, si Aman Suherman. Ya. Ketika saya tanya bagaimana pendapat Bapak intelijen, kayaknya pejabat tinggi dia, saya tanya, kenapa? Ternyata dia malah justru mengejar MUI-nya. Karena saya kasih input ke dia, itu yang melaporkan itu adalah si Badrun yang menjadi ketua MUI. Nah, bagaimana pendapat Bapak intelijen? Saya bilang, wah, pasti ada konflik of interest kalau begitu. Makanya bahkan MUI itu mau dibonsai supaya tidak mendapatkan, karena sebagai ormas tidak boleh memungut. Nah, berarti kan artinya ada dua hal nih. Di satu sisi Yusuf Manubulu ditangkap, tetapi ada yang mengaku BN sebagai pimpinan intelijen yang nggak tidur katanya, dia muter-muter terus beresin yang kayak gini ya. Itu dia melakukan sesuatu dan menurut saya benar kalau MUI yang diserang. Mantap nih Gajah Mada. Aku senang nih Gajah Mada. Saintifik dia. Silakan Pak Gajah Mada. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran mantap, ya? mantap. Mungkin Ya, ada selamat nanti malam, Pak Santi ya. Amer. Ya. Jadi tadi saya baru ada orang yang mengaku, sudah beberapa kali sih dia mengaku dari intelijen negara, ketemu di channel yang lain lah ya, baru saja. Jadi memang ya dia ngomongnya berbeda, tapi saya nangkepnya yang saya pahami dari dia, yang dia bagian intelijen dan yang saya pahami. Jadi disambungkan dengan Pak Ulat Bulu ya, Pak Ferdinand. Nah, jadi begini maksudnya. Sekarang ini ya kita lihat nih, Purwakarta gereja ditutup, tapi di Lumajang ya, Lumajang itu gereja diprotes, nggak boleh dibangun, malah sekarang diizinkan dibangun, dikasih duit 1,5 miliar oleh Bupati Lumajang. Jadi kan ada dua hal yang berbeda kan. Lalu yang kedua, kontradiktif lah. Ya ada kontradiktif maksudnya, terjadi bersamaan ya. Yang kedua, terjadi setelah 15 tahun, ya tadi itu orang intelijen itu cerita, 15 tahun GKI Yasmin berdiri, ya. Jadi ini mengcounter lagi yang dari Purwakarta dan Lampung. Tetapi Kapolda Lampung itulah yang menangkap Yusuf Manubulu. Ya, jadi memenjarakan Wawan di Lampung, tapi di Jawa Barat Yusuf Manubulu ditangkap. Padahal tadi saya tanya, padahal Pak, kalau ini sudah dikonfirmasi ya katanya penangkapan itu karena kesaksian. Ya, kalau orang pendeta kan, kalau orang mau Yusuf Manubulu kan pendeta. Kalau orang mau bersaksi boleh-boleh aja dong. Misalnya dia mengakui sebagai ustadz, 15 tahun jadi ustadz. Terus dia ngomong bahwa dia itu juara tingkat provinsi dalam membaca Al-Quran, MTQ maksudnya. Nah, kalau MTQ rupanya bagi Muslim, ya, kalau orang sudah bicara MTQ, ya, itu berarti yang ngomongnya itu bagus sekali lah. Jadi rupanya mereka ada khusus lah. Buat orang Muslim itu khusus sekali. Tetapi menurut mereka setelah dites, nah ini yang saya nggak tahu nih, ya benar apa enggak atau sekedar framing, katanya masih salah-salah. Berarti si Agus Suherman yang memberikan kesaksian di channel Yusuf Manubulu itu berbohong, ya. Ya, kira-kira framingnya begitu, ada Muslim juga yang masuk. Ya, Muslim moderat dan Muslim fanatik, itu saya lihat itu komentarnya seperti itu. Tapi kalau buat saya kan belum tentu benar itu. Bisa saja karena kalian tidak suka kesaksian seorang juara MTQ dan Ustadz 15 tahun, lalu dia itu memberikan kesaksian, jadi kalian takut. Jadi akhirnya yang ditangkap adalah channelnya. Padahal logikanya yang ditangkap harusnya kalau berbohong, ya yang bersaksi itu si Aman Suherman. Ya. Ketika saya tanya bagaimana pendapat Bapak intelijen, kayaknya pejabat tinggi dia, saya tanya, kenapa? Ternyata dia malah justru mengejar MUI-nya. Karena saya kasih input ke dia, itu yang melaporkan itu
adalah si Badrun yang menjadi ketua MUI. Nah, bagaimana pendapat Bapak intelijen? Saya bilang, wah, pasti ada konflik of interest kalau begitu. Makanya bahkan MUI itu mau dibonsai supaya tidak mendapatkan, karena sebagai ormas tidak boleh memungut. Ya. Nah, berarti kan artinya ada dua hal nih. Di satu sisi Yusuf Banubulu ditangkap, tetapi ada yang mengaku BN sebagai pimpinan intelijen yang nggak tidur katanya, dia muter-muter terus beresin yang kayak gini ya. Itu dia melakukan sesuatu, dan menurut saya benar kalau MUI yang diserang ya. Karena memang kalau memang salah kesaksian itu, maka yang harus ditangkap adalah Agus Suherman yang bersaksi itu. Itu pun jangan langsung ditangkap, ditanya dulu. Barangkali saja dia sudah lupa begitu kan. Waktu itu dia sedang mempersiapkan. Kan itu mudah dicek. Tetapi yang jelas ketika yang ditangkap Yusuf Manubulu itu jelas salah. Tetapi kalau saya lihat sekarang saat ini memang saat menjelang jadi 6 bulan lagi lah. 6 bulan kurang beberapa hari, 4 hari kalau nggak salah. Itu akan diumumkan siapa capresnya dan cawapresnya. Kelihatannya sekarang ormas kadrun, ormas Islam, partai Islam, sebutlah partai yang condong ke ada banyak yang menggunakan isu agama. Nah, saya sudah mengatakan ke dia, Pak, Bapak kan ada di intelijen. Ini kalau menurut saya akan berulang terus nih yang kayak begini. Karena polanya adalah sesaat setelah menjelang pilkada, pilpres atau pemilu. Contoh Bupati Purwakarta. Itu kan dia jabatannya baru sekali. Beberapa bulan lagi mau habis. Nah, dia mau mencalonkan diri. Nah, pasti dia bikin gara-gara tuh. Soal ini, jadilah tolonglah. Ya. Nah, apa mau ditangkap apa enggak tuh si Bupati Purwakarta? Karena kan ini nutupin gereja kan? Nah, saya belum mendengar jawabannya akan ditangkap, tetapi khusus yang Yusuf Manubulu, memang MUI-nya yang diincar. Memang kalau saya itu benar, MUI lah yang kerok itu. Ya. Ahok pun dulu kan dipenjara gara-gara ketua MUI, yang sekarang jadi wapres ya. Begitu Pak Santi Amir kan? Nah, jadi bagaimana kita seharusnya mempersiapkannya? Saya bilang, generasi saat ini, ya memang itu tantangannya. Kalau waktu zaman Bung Hatta dan Soekarno ketika menyusun Pancasila, maka Indonesia Timur bilang kepada Bung Hatta supaya sampaikan kepada Soekarno, jangan masukkan 7 kata, kalau enggak kita merdeka. Sekarang juga kita harus ngomong begitu. Kalau pemerintah diskriminatif, Papua biarkan merdeka. Kan nggak mau nanti kalau orang Papua bikin gereja ditutup sama Bupati Purwakarta. Atau ketika dia sedang berbakti di Lampung ditutup sama si Wawan. Atau ketika dia mau bikin gereja di Bogor, gereja Papua ditutup juga 15 tahun lagi kemudian baru diresmikan. Itu kan diskriminatif. Ya. Buat apa KKB Papua mau digabungkan ke NKRI sementara sekarang Indonesia masih begitu, gitu. Jadi kita akan dukung Papua nih. Nah, jadi itulah kita harus begitu supaya pemerintah mendengar. Nah, yang saya tahu ya, kecuali PKS, partai-partai semua sudah berpikir bahwa Indonesia ini harus bersama-sama diatur, tidak bisa satu golongan saja. Jadi mereka bicaranya soal nasionalisme sebenarnya. Ya bagus juga sih, tapi kalau nggak ada hasilnya, ya buat apa juga. Ya. Nah, sekarang saya mau komentari soal kereta cepat ya. Kebetulan kan channel saya itu adalah soal ekonomi. Nah, jadi saya monitor terus tuh kereta cepat. Nah, jadi tadinya kan orang Jepang. Itu bunganya cuma 0,01. Buat Jepang udah untung. Karena pada saat itu bunganya negatif. Nah, sekarang lalu kemudian dibilang oleh pemerintah, bunganya Jepang nggak jadi menang. Ya, Jepang nggak jadi menang, yang menang adalah Cina. Ya, karena apa perjanjiannya? Perjanjiannya tidak pakai dana APBN. Tahu-tahu sekarang bunganya 3,4% nggak bisa dinego. Jadi uang APBN kita disandra artinya. Lebih parah daripada Jepang yang bunganya 0,01. Jadi tidak benar lah kalau namanya Cina itu fair, ya, saya rasa tidak fair. Harusnya sih dibatalkan dan minta ganti rugi. Ya, lalu
Kalau kita harus bayar ke Cina, oh kamu kan yang bikin pandemi COVID, minta ganti rugi kita, lunas. Udah langsungnya begitu. Usul saya begitu. Karena memang COVID itu dari Cina. Karena Cina, ya sekarang itu lebih mengarah ada kebocoran dari lab, ya, COVID-nya, lalu di sana tidak ada kebebasan pers. Tidak ada kebebasan pers, kenapa? Karena di sana komunis. Hanya satu partai, yaitu Partai Komunis Cina. Dan mereka takut sekali kalau ada berita soal COVID. Dan orang yang dokter yang memberitakan COVID pun matinya di penjara. Padahal harusnya dia pahlawan, itu dokter gigi. Gitu. Nah, jadi itu mungkin komentar saya, Pak Santi Amer. Terima kasih. Pembinaan mualaf pada dua institusi ya. Coba nanti kita cek ini ya. Lanjut, siapa lagi nih? Bung Robert. Bung Robert, silakan. Bung Robert. Silakan, Bung Robert. Ya. Terima kasih Pak Santi Amer. Ya Yuk. kalau saya Pak ya selalu kembali kepada fokus kita adalah tuntutan kepada pemerintah untuk memberlakukan hukum secara jelas karena negara kita sudah ada aturan main. Aturan main daripada suatu negara adalah undang-undang yang didasarkan kepada kesepakatan nasional dan itu yang harus diterapkan. Kalau kita selalu berkutat kepada ya mungkin di kalangan kita saling diskusi yang tidak lagi fokus kepada pemerintah yang sebenarnya membiarkan keadaan-keadaan seperti ini karena untuk keuntungan-keuntungan mereka sendiri. Jadi yang selalu saya katakan, mereka memakai undang-undang itu seperti Pancasila untuk kepentingan mereka. Padahal hati mereka itu jauh daripada harapan. Jadi di sini yang kita harus tegas menyatakan bahwa ini adalah sistem pembiaran. Sekarang kita mengambil contoh. Jokowi membubarkan HTI dan PKS. Tetapi ini tidak tuntas. Kalau cuman secara verbal yang dinyatakan bahwa itu dibubarkan. Tetapi tidak ditindak orang-orang yang telah jelas-jelas melakukan pemberontakan terhadap negara itu sendiri. Karena cara-cara mereka kan makar, mempengaruhi, menghasut, propaganda. Kok tidak ditindak? Jadi mereka lebih berbahaya daripada PKI. Karena kalau PKI ya justru ya mereka menyatakan ideologi mereka secara terang-terangan. Tetapi seperti HTI, terus PKS dalam suatu bentuk organisasi partai dan FPI. Mereka tidak menyatakan itu, tapi mereka menyusup ke dalam untuk menggerogoti Indonesia seperti cancer dan akan kolaps. Jadi dalam hal ini kita harus fokus. Pemerintah ini dia harus ada ketegasan yang jelas. Kalau tidak, ya namanya semua masyarakat itu dilindungi oleh hukum negara untuk menyampaikan kebebasan. Di mana kita merasa aman, ya di sana kita akan bernaung. Jadi kemerdekaan itu harus diberikan sebagai jaminan kepada setiap anak bangsa, setiap golongan, setiap agama. Kita merasa kita ditekan di negara sendiri dengan adanya peraturan-peraturan yang semua mengarah kepada mengeksekusi orang-orang percaya. Jadi kalau kita justru tidak secara terus-menerus untuk menggaungkan ini, ya berarti kita ikut serta di dalam pembiaran. Karena ini sudah mereka lakukan terlalu lama. Dan sekarang waktunya kita dengan adanya high technology Pak ya, kita bisa untuk melihat bahwa ini adalah suatu kesempatan kita menyuarakan melalui digital, melalui narasi-narasi yang ada. Jadi nggak mungkin tidak sampai kepada mereka, bagaimanapun. Jadi saya merasa bahwa Jokowi ini harus bertindak dalam kurun waktu ya mungkin 1 tahun ini. Bubarkan MUI. Kalau bilang MUI nggak bisa dibubarkan itu salah. Mereka melanggar Undang-Undang Dasar 45 dengan mengambil keuntungan-keuntungan, mengambil kesempatan, mendapatkan dana daripada pemerintah. Terus dana-dana ini mereka selewengkan untuk mensupport
organisasi-organisasi radikal dan teroris. Jadi pemerintah mempunyai hak atau otoritas untuk membubarkan mereka. Nah, masalahnya di sini Menpolhukam berani atau tidak? Yang dipertanyakan adalah karena dia kemungkinan termasuk di dalamnya. Sehingga inilah negara kita. Demikian juga untuk Jokowi. Kan kita sudah melihat track record daripada wapres-wapres yang dia angkat itu. Dari tahun 67, dia sudah bergerak untuk anti orang Kristen, pembakaran gereja di Makassar. Cuma waktu itu belum banyak diekspos. Karena dengan kelemahan-kelemahan media kan belum ada seperti sekarang. Demikian juga waktu dia menjabat sebagai Menteri Koordinasi Kesejahteraan, apa yang dia buat? Justru masalah di Ambon dan Poso itu menjadi-jadi, dan justru yang mendapat kredit dengan ya sepertinya ada anjuran dia untuk membuat konsolidasi antara kedua belah pihak, dan dia mengambil kredit itu dengan peristiwa Molino. Ini semua pembohongan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat kita bangkit, khususnya orang-orang Kristen. Jangan menutup pintu di dalam bentuk ya sudahlah. Kita tidak perlu untuk menyuarakan soal-soal begini. Andai kata kita gencar untuk menyuarakan keadilan hukum yang tidak berlaku bagi, bukan hanya untuk orang Kristen, bagi siapapun, maka saya yakin pemerintah itu bisa diterobos. Karena selama ini banyak di kalangan kita sendiri yang paling banyak ya justru bertengkar antara sesama. Ini tidak masuk di akal. Kita yang melemahkan keadaan kita sendiri. Jadi saya anjurkan supaya Pak Jokowi dalam waktu yang singkat ini bubarkan MUI dan PKS dan tegas untuk melakukan keadilan di Indonesia, bawa Somad di dalam kursi pengadilan, karena mereka lah semua yang menimbulkan sebenarnya masalah-masalah dengan propaganda mereka, di mana kalau tidak sepaham dengan mereka itu akan dihilangkan dari bumi pertiwi. Ya kalian yang harus tahu diri, keluar dari bumi pertiwi, bukan orang-orang yang merasa bagian daripada negara kita yang justru harus dipaksa untuk menerima ajaran-ajaran yang sesat yang disampaikan dengan cara daripada Somad dan Rizik. Tetapi inilah pemerintahan kita tahu bahwa mereka ini merusak keadaan, tapi karena satu agama, inilah yang menjadi poin mereka untuk tidak bisa diadili. Karena ya sama keyakinan. Tapi negara kita bukan milik daripada Afghanistan. Negara Indonesia adalah milik dari seluruh anak bangsa yang berbeda-beda agama, golongan, suku. Jadi kalau ini terus berlaku, maka saya yakin bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Jangan selalu kita ditakut-takutin. Apakah Papua siap untuk merdeka? Apakah Minahasa siap untuk merdeka? Dengan mungkin supporting ekonomi dan lain-lain. Sekarang ini kita tidak ada bangsa yang tergantung kepada kemampuannya sendiri. Semuanya ada ketergantungan dengan dunia luar. Ini adalah era global. Kalau kita menarik sejarah, Indonesia merdeka itu tidak bisa buat apa. Ya, kita akui bisa membuat tempe, ya. Tetapi sampai saat ini, mana ada sih inovasi-inovasi dari Indonesia yang memasuki pasaran dunia? Itu nggak ada dengan penduduk 275 juta jiwa. Jadi dengan adanya pemisahan di mana penekanan daripada pemerintah itu sendiri, ya kita punya hak lah. Dengan demikian akan lebih maju lah. Saya yakin itu orang-orang di Sumatera Utara sana, ya kan, kalau Aceh bisa pisah sendiri, apakah privilege itu hanya berlaku bagi mereka karena suatu agama? Harus berlaku kepada setiap anak bangsa. Demikian juga Ambon, Nusa Tenggara Timur, yang merasa banyak sekali penekanan. Dan kalau Jawa juga itu dipisahkan loh, antara mereka yang tidak ingin ditekan oleh agama, tidak ingin untuk ditahan atas anjuran MUI, tidak ingin untuk dijadikan suatu
korban atau victim untuk dibuat-buat fatwa sama dengan SKB 2 Menteri. Sebenarnya itu fatwa yang dibuat oleh pemerintah untuk memframing. Jadi kita tidak sebodoh itu untuk melihatnya. Tapi kalau kita orang Indonesia ini ya diam, khususnya orang-orang Kristen, apalagi PGI, inilah malapetaka yang Anda itu turunkan kepada generasi yang ada. Jadi saya pikir ya, ini perlawanan kita adalah perlawanan untuk mengcounter mereka yang merusak Pancasila. Itu saja. Kita ini orang-orang yang punya kerinduan melihat Indonesia supaya maju. Jangan sampai sekarang ini Indonesia tiap saat makin menjadi-jadi, penutupan gereja, tidak memberi izin. Bahkan sudah ada yang beribadah diloncatin pagar oleh orang-orang preman seperti Wawan. Kok dibiarkan? Ustadz yang membabi buta, menghina Kristen. Kok dibiarkan? Sampai sekarang ya bebas, bahkan ceramah-ceramah di masjid. Karena apa? Jelas perlindungan. Boleh tanya kepada Mahfud MD dan Pak Jokowi sendiri. Kenapa mereka bisa bebas? Cuma karena satu agama kan? Jadi kita tidak bisa seperti itu. Kita mencintai Indonesia, mengembalikan Indonesia kepada jalur yang benar. Dan hilangkan itu kemunafikan mengenai penjajahan dan penindasan suatu bangsa. Kita sepertinya orang yang benar, tetapi penindasan terhadap sesama anak bangsa yang harus dilindungi justru diselewengkan. Ini kan sangat ironis. Jadi ini mungkin masukan saya supaya kita tetap fokus kepada tuntutan pada pemerintah. Kembalikan Undang-Undang Dasar. Sudah komplit itu. Dari sila pertama sampai sila kelima. Tapi jangan dipakai sila-sila ini untuk memberikan mereka seperti orang-orang nasionalis, orang-orang yang demokrat, tetapi sesungguhnya mereka yang melanggar demokrasi yang ada di Indonesia dan yang merusak Indonesia. Jadi khususnya MUI tutup karena sudah terlalu banyak praktek-praktek daripada MUI yang sudah selewengkan. Bahkan ditangkap oleh Densus 88. Seperti mereka yang benar, Densus yang harus dibubarkan. Seharusnya Pak Jokowi tahu ini, seharusnya juga Mahfud MD, Panglima, Kapolri. Kok diam? Dan juga Menteri Dalam Negeri. Bertindak dong. Jangan setelah terpisah dari Indonesia baru merasa, wah ini menyesal. Karena perlindungan itu dilindungi oleh hukum. Setiap anak bangsa mempunyai hak yang sama, punya kebebasan. Dan tidak ada tertulis sesungguhnya di dalam yang saya tahu, Undang-Undang Dasar kita tidak menulis harus agama Islam untuk jadi presiden. Tetapi ini dijadikan seperti ya gentleman agreement antara mereka. Dan kita menerimanya karena tidak ada yang memprotes. Nggak bisa lah. Kalau memang mau begitu, ya pisahkanlah. Jadikan negara agama seperti Iran dan Afghanistan. Jadi itu saja Pak, terima kasih.